Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IAS Media dan pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang sangat berbahagia ini di channel YouTube kebanggaan kita bersama yaitu IAS Media. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda sekalian ngobrol santai berkenaan dengan memanfaatkan barang gadaian. Sudah hadir narasumber kita pada kesempatan kali ini yaitu Ustadz Sofil Muhibin. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Sehat wabarakatuh. terus Ustadz ya. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Gimana Ini, aktivitas belakangan Ustadz? Lancar ini, Ustadz? alhamdulillah lancar terus. Ini sudah masuki bulan Ramadan dan sudah mulai libur ini Ustadz. Iya. Iya. Ini Ustadz, ada beberapa orang yang menanyakan kepada saya Ustadz untuk dibahas di forum atau kesempatan yang spesial ini Ustadz, yaitu berkenaan dengan memanfaatkan barang gadaian Ustadz. Iya. Bahwa ada beberapa orang itu yang mau membelikan sepeda motor untuk anaknya, tapi budgetnya masih masih kurang Ustadz. Akhirnya istilah orang Jawa itu di masyarakat itu megang punyanya orang itu digadaikan. Ada orang yang menggadaikan sepeda motor kepada dia dengan harga dia meminjamkan uang yang sangat murah sekali. Kemudian sepeda motornya ini dipakai Ustaz. Nah, Iya. tapi sebenarnya tidak hanya itu Ustaz. Kalau saya mengamati orang juga menggadaikan mobil, kemudian juga sawah dan itu sama-sama dimanfaatkan kalau sawahnya digarap. Ini menurut jenengan ini gimana Ustaz? Bisa berbagi kepada pemirsa di rumah barangkali. Oh iya. Baik. Heeh. Ini memang menggadaikan sawah ya, atau Hmm, misalnya menggadaikan sepeda betul. motor, misalnya, Mobil Ustaz. kemudian Iya, mobil, banyak hal-hal yang lainnya. iya. Dan ini banyak memang sudah lumrah ini. Iya, Ustaz. Ketika digadaikan pasti ini dipakai ini sudah Betul. ya. Kan kalau ditaruh saja kan gimana tadi itu? Iya. Kemudian memang dari kedua belah pihak ini sepertinya nggak ada masalah. Tidak ada Dari yang masalah. dipakai nggak ada Mhm, masalah, mhm. Yang memang penting iya, itu diperkenankan. yang penting tadi itu, Ustaz. Yang menggadaikan yang penting dia dapat uang dan Nah, kemudian yang dapat sepeda motor atau itu yang bisa memakai gitu aja, Ustaz. iya. Sebenarnya sepertinya saling diuntungkan kan ini, Melihat saling iya, membutuhkan. melihat zahirnya yang ada seperti itu, Ustaz. Iya, iya, iya. Baik, baik. Pertama kali begini, Ustaz. Masalah gadaian ini kan jaminan. Iya. Ya. Kalau secara definisi bahwa rohan itu adalah ja'lu ainin maliyatin wasikotan bidainin yustaufa minha inda ta'adzuri wafaihi. Artinya apa? Gadaian ini merupakan benda yang sifatnya itu mempunyai nilai yang Hmm, dijadikan sebagai kepercayaan atau hmm, jaminan atas hutang. Jadi hmm, gadaian ini berangkatnya ini dari hutang. hmm. Jadi ada orang hutang piutang, kemudian yang namanya orang hutang piutang kan khawatir nanti uangnya nggak dilunasi kan Betul. misalnya. Khawatir dia nakal dan Iya, sebagainya, Ustaz. akhirnya ada kekhawatiran yang semacam ini, terjadilah harus ada jaminan Mhm, yang berupa barang yang mempunyai nilai semacam misalnya sawah, karena mhm, memang hutang piutangnya nilainya cukup besar, misalnya mhm, 50 juta, kemudian jaminannya apa? Sawah misalnya, mhm. atau misalnya 10 juta, kemudian apa jaminannya? Mobil misalnya, padahal Mhm. ini mobilnya nilainya 100 juta ini ya, Iya, yang lumrah bahkan seperti itu, lebih Ustaz. ya, Iya. Jadi hutangnya harga 10 mobilnya juta. sekitar 100 juta, yang dia inginkan pinjam uang cuma 10 juta, 20 juta seperti itu, Ustaz. Yang Iya, dijaminkan adalah mobil dengan harga yang mobilnya. sekian ratusan juta itu. Ya mungkin butuhnya sebentar itu, 10 juta, 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan ya. Iya, barangkali seperti itu. Kemudian jaminannya sangat besar kan gitu ya. Nah, ini jaminan ini muncul dari kepercayaan. Hukum asalnya begini, Ustaz. Hukum asalnya jaminan ini kan sebagai wasikoh, kepercayaan. Hmm. Nah, ini nggak boleh dipakai sebenarnya. Aslinya Istilahnya seperti itu itu. iya, marhun istilahnya. Mhm, Ini nggak bisa dipakai sama sekali, nggak bisa mhm, dimanfaatkan. mhm, Saya hutang ke jenengan misalnya 10 juta, jaminannya apa? Kepercayaannya itu mobil ini sama mhm, kotaknya saya serahkan ke jenengan. mhm. Hukum asalnya, mobil ini didiamkan, nggak boleh Mmm, dipakai, itu loh maksudnya. mhm, Hukum asalnya seperti itu, gitu mhm, loh. mhm. Akan tapi bagaimana masyarakat yang semacam ini, maka macam-macam kasus di masyarakat ini, Ustaz.
Bisa jadi ketika saya menyerahkan mobil ke jenengan misalnya, kemudian jenengan minta izin ke saya. Jadi izin mau saya gunakan atau sawahnya misalnya, ya saya pakai Saya ya, garap, saya jadi ya. garap misalnya. Kemudian saya ngizini atau bisa jadi saya ngizini kan gitu kan. Maka ketika memang ada lafadz izin, misalnya dari pemilik Jaminan sawah tadi ini, ya. pemilik jaminan ini, atau misalnya mobil atau sepeda motor dan seterusnya, misalnya, maka ini tidak masalah. Karena apa? Sudah ada izin untuk memanfaatkan. Nah, ini nggak masalah. Pertama kali seperti itu. Kemudian ada kasus lagi, ini nggak ada izin ini, Ustaz. Nggak ada lafadz izin, nggak ada minta izin Ya kepada hanya yang sekedar bersangkutan. yang ini meminjamkan dan barang jaminannya diserahkan, tidak ada kalimat izin, kemudian dipakai. Iya, dipakai. Ini kan sudah umum di kalangan masyarakat ketika memang ada jaminan biasanya ini boleh Boleh dipakai. dipakai. Nah, kan gitu Nah, kan kebiasaan misalnya. seperti itu. Nah, kebiasaan seperti itu. Maka ada salah satu kaidah, Ustaz. Salah satu kaidah mengatakan halil adah tanzilu manzilat syarati. Apakah adat ini posisinya sama dengan syarat? Artinya syarat itu izin seperti tadi itu Ustaz, bisa diarahkan ke sana. Maka ini ada perbedaan ulama, khilafiyah ulama antara jumhur sama Imam Al-Qufal. Kalau jumhur tidak sama dengan syarat. Mohon maaf, Nah, jumhur jumhurul ulama, mayoritas ulama saja. mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan tidak sama dengan syarat posisinya kebiasaan yang semacam ini. Nah, Jadi kalau tidak ada izin menurut jumhur ya tidak boleh saja. tidak boleh kan gitu kan itu maksudnya. Kalau menurut Imam Al-Qufal sama dengan posisinya syarat. Artinya kebiasaan yang sudah di kalangan masyarakat memanfaatkan atau menggunakan barang gadaian tadi itu sudah nggak ada apa-apa Meskipun seperti tidak ada lafadz izin, meskipun tidak karena lafadz kebiasaannya izin, sudah seperti itu kalau saja. kebiasaan seperti itu misalnya ya, maka itu Boleh. diperbolehkan Ya. menurut Sama Imam sama Al-Qufal. halnya izin saja. Sama dengan halnya izin. Ini kan kejadian-kejadian kan seperti itu kan. Betul. Ada yang izini, ada yang tidak karena berdasarkan kebiasaan Iya. kan gitu. Karena berdasarkan kebiasaan sebenarnya tidak ada apa namanya dalam transaksinya ketika menyerahkan jaminan tadi itu sehingga nggak ada pamit izin kan gitu ya. Nah, ini masih ada peluang dari Imam Al-Qufal tadi itu Ustaz. Masih ada peluang. Boleh. Iya, maka boleh. Terus gini nih, ada kejadian-kejadian di masyarakat ya. Ketika barang gadaian itu sudah apa namanya, ketika hutangnya sudah jatuh tempo, maka barang gadaian ini secara otomatis menjadi miliknya. Itu kejadian seperti ini merupakan salah satu kejadian yang tidak sesuai dengan konsep syariahnya ini. Ya, maksudnya begini, Zat. Ketika saya hutang kepada panjenengan selama jangka waktu 1 tahun, kemudian sudah dapat 1 tahun, saya belum bisa melunasi hutang saya. Ini kebiasaan barang yang saya jaminkan itu secara otomatis menjadi milik panjenengan, seperti itu, Zat. Iya, secara otomatis ada yang memberlakukan seperti itu. Kebiasaan di masyarakat ada yang seperti itu, Zat. Padahal ini bagaimana? Kebiasaan yang tidak sesuai dengan konsep syariahnya. Barang jaminan itu prosesnya begini, Ustaz. Barang jaminan itu. Jadi kalau ada barang jaminan, ketika sudah jatuh tempo tidak mampu untuk melunasi, maka ini secara apa namanya tidak boleh secara otomatis menjadi miliknya. Harus ada proses syariahnya begini, Ustaz. Maka proses syariahnya ya orang yang mempunyai piutang ini harus ngerembuk dengan pemilik barang. Ngerembuk ini ketika bagaimana? Sudah jatuh tempo saja harus dirembuk dulu. Iya, dirembuk. Ini bagaimana? Ini Bapak atau Ibu misalnya. Ini Bapak sudah jatuh tempo dan Bapak masih belum melunasi. Ini jaminannya bagaimana? Kan gitu kan. Kalau misalnya dia, oh ya, saya apa namanya akan melunasi seminggu lagi, ya ditunggu sebenarnya, Ustaz. Harus ditunggu saja. Iya, ditunggu sebenarnya itu. Apalagi misalnya diibrokkan, dibebaskan, udah nggak apa-apa, nggak usah melunasi, tambah baik itu sebenarnya. Misalkan yang meminjamkan uang itu tidak mau diperpanjang masanya, saya kan tadi tidak mampu jatuh tempo, tidak mampu untuk melunasi. Kemudian yang menghutangi tadi, wah, tidak bisa diperpanjang. Sekarang harus sekarang, karena di perjanjian awal seperti itu. Ini gimana, Zat? Maka proses syariahnya begini. Pemilik piutang ini ngerembuk dengan pemilik jaminan tadi itu. Ini barangnya minta izin untuk barangnya dijual. Dijual bersama kedua orang ini.
Jadi pemilik hutang sama pemilik barang ini, misalnya sawah misalnya atau mobil misalnya dijual. Dijual katakan misalnya tadi Sama-sama cari pembeli saja. iya, yang jelas pokoknya dijual saja Iya, gitu. Kemudian tadi itu hutangnya 10 juta, ya. Dijual ternyata laku 100 juta. Oh iya. Nah, maka 10 juta buat melunasi hutangnya. Yang 90 juta berikan kepada pemilik barang. Ini yang konsep syariahnya seperti itu. Ya. Konsep syariahnya. Bukan berarti hutangnya tadi itu 10 juta, otomatis mobil yang senilai 100 juta langsung menjadi miliknya. Tidak seperti itu, Zat, ya? Iya, ini termasuk hal-hal yang sudah menyimpang dari syariah. Ya, mohon maaf, Zat. Itu kalau yang kasusnya seperti itu langsung menganggap ini adalah milik saya karena memang Fulan tidak mampu bayar hutang pada saya, ini menganggap hukumnya gimana, Zat? Menganggap sudah menjadi milik, Zat? Jelas. Apa termasuk merampas atau gimana, Zat? Ya termasuk merampas, ini termasuk hukumnya haram. Iya. Jadi cara syariah gini, orang mengambil hartanya orang lain ini ada aturannya. Jadi aturannya apa? Harus melalui jalan-jalan yang sesuai dengan prosedur syariahnya. Kalau tidak sesuai dengan prosedur syariahnya maka tidak diperbolehkan. Artinya apa? Masalah ini pindah kepemilikan ke orang lain, ini ada proses. Prosesnya apa? Melalui muamalah-muamalah yang ada di kitab itu secara fikihnya yang harus sesuai dengan konsep syariah. Oke lah, misalnya itu katakan misalnya bagian dari jual beli atau bagian daripada pemberian. Oke, secara definisi sesuai pemberian atau jual beli. Tapi apakah di dalamnya ini rukun syaratnya terpenuhi atau tidak? Kalau ada yang tidak terpenuhi, ini berarti tidak sesuai dengan konsep syariah. Dalam hal ini pindahnya apa itu tadi itu jaminan secara otomatis menjadi miliknya orang yang punya piutang tadi itu, ya itu tidak diperbolehkan. Tidak bisa. Ya, berarti pindah kepemilikan yang tidak sesuai dengan prosedurnya secara syariah. Jadi memang harus ada SOP-nya harus dilalui, Zat, ya. Nah, harus secara dilalui. Syariah. Ya, menarik sekali pembahasan kita, Zat. Itu ada yang terlewat menurut saya, Zat. Ada kita flashback dulu ke belakang itu. Tadi cara memanfaatkan barang kalau memang sudah mendapat izin, Zat. Barang gadian ini sudah diperbolehkan untuk dipakai, untuk dimanfaatkan. Ini ada enggak SOP atau prosedur-prosedur yang harus ditaati ketika memakai barang gadian untuk memanfaatkan barang gadian itu? Oh iya, baik. Itu bagus sekali itu pertanyaan. Termasuk pertanyaan yang sangat kritis itu kan. Iya, maka kan gini, ketika barang itu sebagai jaminan dan diizinkan untuk dimanfaatkan, ya, maka dalam konsep fikih ini masuk ke babnya apa? Maka dalam konsep fikih ini fi hukmil ariyah, hukumnya sebagaimana barang pinjaman. Maka barang pinjaman ini cara memanfaatkan harus memanfaatkan yang sebiasanya. Artinya begini, kalau misalnya sepeda motor ini Ustaz ya, sepeda motor kekuatannya untuk berapa kintal? Misalnya untuk 1 kintal. Maka penggunaannya beban misalnya 1 kintal. Penggunanya harus 1 kintal. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau di bawahnya kan nggak masalah. Atau misalnya sepeda motor digunakan untuk boncengan 2 orang misalnya. Nggak boleh di atasnya itu. Ini termasuk memanfaatkan yang melebihi dari kapasitasnya biasanya. Atau misalnya garap sawah misalnya. Garap sawah biasanya sawah ini digunakan untuk apa? Untuk tanam padi misalnya ya. Atau misalnya untuk tanam apa namanya itu jagung. Itu masih pengelolaan sawahnya masih standar misalnya. Termasuk manfaat yang diizini, yang ma'dzun bih istilahnya. Kalau misalnya sawahnya tadi itu dibuat tambak misalnya. Dialih fungsikan saja. Digali misalnya ini kan. Kan istilahnya apa? Ini ghairu ma'dzun bih, tidak diizini hal-hal yang semacam ini yang sudah melewati batas sebenarnya. Dan ini kita harus tahu. Itu maksudnya. Jadi fungsinya itu seperti apa yang sekiranya memang diirini, maka itu harus kita ikuti jalan-jalannya seperti itu. Jadi kalau digunakan tidak sebagaimana mestinya kemudian terjadi kerusakan harus mengganti atau bagaimana? Iya, tentunya harus mengganti. Karena dianggap sembrono. Bahasa Jawanya sembrono. Iya. Baik. Jadi kalau meskipun digunakan sebagaimana mestinya terus kemudian kebiasaannya ini digunakan dengan semestinya, ini tidak rusak. Tapi kenyataannya karena ada sesuatu meskipun digunakan sebagaimana mestinya rusak. Nah, ini apa harus tetap mengganti atau tidak, Ustaz? Iya, dalam hal ini tidak wajib doman karena apa?
karena penggunaannya sudah semestinya. Berarti penggunaan yang diizini berarti. Iya, gitu iya, kan. iya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Ustadz sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan berbarokah. Amin, amin. Baik, sahabat-sahabat IAS Media dan pemirsa dimanapun Anda berada, itulah tadi perbincangan saya dengan Ustadz Sofil Muhibin berkenaan dengan memanfaatkan barang gadaian. Jangan lupa like, subscribe dan share, dan juga tonton terus channel IAS Media sehingga kita bisa saling berbagi bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita bersama. Terima kasih Ustadz sudah Ya, hadir. sama-sama. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.